Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu mengajarkan pelajaran kewirausahaan di kelas 12 TBSM dan 12 TKJ. Sebelum kita memasuki mata pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki mata pelajaran ini, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal dan 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Indikator pembelajaran menjelaskan pengertian produksi massal dan yang kedua menguraikan karakteristik dan keuntungan produksi massal dan yang ketiga menguraikan perencanaan produksi massal dan yang keempat mengelompokkan hubungan antara perencanaan dan kontrol produksi. Oke, produksi massal adalah sistem produksi dalam jumlah yang besar dari produk yang standarnya terjadi secara terus-menerus sebagai aliran produksi dan bersifat berkesinambungan serta menggunakan metode biaya rendah per unitnya. Karakteristik dan keuntungan produksi massal yang pertama, karakteristiknya adalah besarnya volume produk, yang kedua lebih rendah dalam persediaan proses, yang ketiga adalah seimbang sempurnanya lini produksi, dan yang keempat aliran material dan komponen yang terus-menerus dan tanpa pelacakan kembali, dan yang keenam perencanaan produksi, dan yang ketujuh adalah penanganan material sempurna otomatis. Sedangkan keuntungan dari produksi massal adalah tingginya tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus. Dan yang kedua tingkatnya utilitas kapasitas. Dan yang ketiga pekerjaannya sangat terampil. Keempat rendahnya proses inventarisasi, dan yang keenam biaya per unitnya rendah. Oke, masuk kita ke dalam perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan produk, produksi dan menindaklanjuti sampai produk itu diperkenalkan kepada pembeli atau konsumen. Ada 5 tahap yang berhubungan dengan laba dan biasanya itu digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama adalah kualitas produk, yang kedua biaya produk, dan yang ketiga waktu pengembangan produk, dan yang keempat biaya pengembangan, dan yang kelima kapabilitas pengembangan. Sekarang kita masuk ke dalam hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Perencanaan produksi memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama aspek penjadwalan dan perencanaan tugas, dan yang kedua aspek tata letak atau hubungan antara sumber daya. Jadi setiap namanya dalam mengeluarkan suatu produksi atau membuat suatu produk, kita harus memiliki namanya 2 aspek ini. Yang selanjutnya fase dalam perencanaan produksi. Fase dalam perencanaan produksi yang pertama adalah mengidentifikasi peluang, yang kedua mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, dan yang ketiga mengakolasikan sumber daya dan perencanaan waktu, dan yang keempat penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan, dan yang kelima mereferensikan hasil dengan proses. Mengidentifikasi peluang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu produk baru, yang kedua turunan dari produk yang sudah ada, yang ketiga perbaikan produk yang sudah ada, dan yang keempat adalah produk yang pada dasarnya baru. Sekarang kita masuk ke dalam mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Terbagi menjadi 5 bagian, yaitu memiliki strategi dalam bersaing. Jadi setiap namanya produk itu ada namanya
strategi untuk dalam persaingan dalam segi pemasaran. Yang kedua, perencanaan platform produk. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Yang keempat adalah evaluasi peluang produk baru. Yang kelima adalah menyeimbangkan portofolio proyek pengembangan. Oke, kita selanjutnya kita masuk dalam pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Yang pertama, itu adalah pengelolaan dalam sumber daya. Yang kedua, penentuan waktu proyek. Nah, mereka ini bersinambungan. Kenapa? Sumber daya dan waktu proyek itu harus seimbang. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Yang pertama, pernyataan misi, dan kedua, asumsi dan batasan. Yang ketiga, manufaktur, keempat, pelayanan, dan kelima, lingkungan. Selanjutnya, mereferensikan hasil dan proses. Langkah terakhir dari perencanaan dan proses strategi adalah perkiraan kualitas produk. Perkiraan harus melalui tes dengan reality check. Jadi, reality check adalah kecocokan antara visi dan misi produk dengan kebutuhan pasar. Sekian ya nak materi yang ibu berikan, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan kalian, semoga kita bisa ketemu kembali. Sebelum ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.